Hai, Anda punya bayi baru lahir, kemudian badannya kuning. Kata orang-orang sih nggak apa-apa, itu wajar. Tapi Anda khawatir. Nah, jangan kemana-mana ya, simak video ini sampai habis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bidan Riazia, selamat datang di channelnya bayibunda.id. Dalam video kali ini, kita akan ngobrol tentang penyakit kuning pada bayi. Penyakit kuning pada bayi baru lahir itu kenapa ya Bu Bidan? Penyakit kuning pada bayi baru lahir disebut juga hiperbilirubin atau jaundice. Hiper artinya berlebihan. Bilirubin itu adalah hasil pemecahan sel darah merah pada tubuh bayi. Sebenarnya, sel darah merah pada tubuh bayi itu kadarnya lebih tinggi daripada kadar sel darah merah pada orang dewasa. Dan dia harus memecah sel darah merah untuk diganti sel darah merah baru pada waktu tertentu. Nah, hasil pemecahan sel darah merah ini namanya bilirubin. Artinya, bilirubin itu sebenarnya sampah dan harus dikeluarkan dari tubuh bayi. Tapi, karena keterbatasan fungsi beberapa organ bayi, akibatnya bilirubinnya tidak bisa terlalu cepat dibuang melalui pup maupun pipis. Oleh karena itu, bilirubin yang beredar di darah ya itu akan terlihat di permukaan tubuh sebagai zat kuning. Itulah kenapa bayi-bayi baru lahir ada yang mengalami sakit kuning ini. Dikatakan normal, itu kuning yang seperti apa Bu Bidan? Dikatakan normal apabila kuningnya itu terjadi setelah bayi berusia lebih dari 24 jam hingga bayi berusia 2 minggu. Di luar rentang itu, bisa saja kuningnya ini bermasalah atau patologis sehingga butuh terapi atau obat-obatan. Tapi, di usia 24 jam hingga 2 minggu, sebaiknya bayi tetap mendapatkan kontrol dari petugas medis, baik itu bidan, para medis ya, ataupun dokter. Makanya itu, bayi-bayi baru lahir tetap dikontrolkan ke bidan atau ke dokter, entah itu dalam waktu 3 hari setelah lahir atau 1 minggu setelah lahir. Biar Bu Bidan atau Pak Dokter bisa lihat kondisi bayi secara langsung dan menilai apakah kuningnya itu normal atau tidak. Seperti itu ya Bunda. Nah, bayi-bayi yang kuning biasanya selain terlihat di kulitnya, di matanya juga punya ciri-ciri khusus. Misalnya bayi jadi malas nenen, lebih sering tidur karena dia malas nenen sehingga dia nggak dapat banyak ASI dan pipisnya pun jadi warnanya pekat. Nah, ini tanda-tanda dehidrasi. Bunda harus segera bawa dia ke bidan atau dokter. Bu Bidan, apa aja faktor yang bikin bayi itu gampang kuning? Nah, faktor apa aja yang bikin bayi gampang kuning? Di antaranya adalah bayi yang lahir prematur atau kurang dari 37 minggu. Bayi yang lahir dari ibu diabetes. Bayi yang lahir dengan trauma persalinan. Misalnya ada luka selama dia persalinan, selama dia lahir, persalinan lama. Kemudian bayi-bayi dengan kelainan kongenital atau kelainan bawaan, bayi-bayi yang lahir dengan kelainan enzim misalnya, ada yang dia itu kekurangan enzim bernama G6PD. G6PD ini enzim yang dia membantu untuk pemecahan atau merawat sel darah merah, sehingga karena kekurangan enzim ini sel darah merah juga kurang baik fungsinya di dalam tubuh bayi. Oleh karena itu, bayi gampang kuning. Selain itu, ada juga bayi-bayi yang infeksi. Misalnya dia karena ketelan ketuban yang ada pupnya bayi, sehingga ada infeksi dalam tubuhnya. Itu juga biasanya gampang terserang kuning. Kemudian, tips apa aja Bu Bidan biar bayi itu cepat sembuh dari kuningnya? Ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan agar bayi itu cepat sembuh dari kuningnya. Tips yang pertama
adalah sering-sering menyusui bayi. Anda harus belajar cara perlekatan dan posisi menyusui yang benar agar bayi baru lahir mampu nenen dengan baik. Nenen dengan baik itu bisa membuat bayi Anda mendapatkan cukup ASI. Nah, kerennya ASI di hari-hari awal kelahiran mengandung kolostrum. Kolostrum itu termasuk zat yang fungsinya sebagai laksatif atau membuat bayi sering pup. Tapi itu normal. Selain untuk membersihkan ususnya, kolostrum itu juga bisa membuat bilirubin yang ada di pencernaan bayi itu cepat keluar gitu. Jadi kadar kuning bayi bisa turun. Bisa melalui pipis karena dia banyak minum ASI, bisa juga melalui pup. Bilirubin itu keluar. Jadi Anda harus memperbanyak ASI pada bayi Anda. Tips yang kedua adalah menjemur bayi. Menjemur bayi ini selain membuat bayi mendapatkan provitamin D untuk dirubah jadi vitamin D, dia menguatkan tulangnya, menguatkan fungsi matanya. Anda juga bisa mendapatkan kehangatan sinar matahari secara alami yang mampu membuat bayi Anda agak haus. Akhirnya dia harus nenen terus-menerus. Nah, inilah fungsinya menjemur bayi. Tapi utamakan menjemur bayi, tetap pakai baju ya. Kemudian Anda juga pakai selimut pada bayi, tapi selimutnya nggak dipakein, jadi tetap dibuka gitu. Kalau ada sinar matahari yang terlalu menyengat, Anda bisa tutup pakai selimut ya. Jam berapa biasanya menjemur bayi? Jangan terlalu siang, jamnya bisa jam 7 atau setengah 8. Anda nggak perlu lama-lama menjemur bayinya, cukup 10 atau 15 menit aja cukup. Kemudian jangan lupa pakai eye mask atau masker mata ya. Kalau Anda tidak punya masker mata, Anda bisa melindungi matanya, entah itu pakai kain yang tetap nyaman. Jangan menghadap matahari langsung ya. Kemudian tips yang ketiga adalah Anda harus kontrol ke bidan dan ke dokter ya. Seperti yang Bu Bit jelaskan di awal. Selain mereka punya instrumen khusus untuk menilai kadar bilirubin pada bayi, baik itu melalui pemeriksaan laborat misalnya, atau pemeriksaan inspeksi, dilihat secara langsung gitu ya. Dengan cara seperti itu, bidan atau dokter akan memastikan kuningnya bayi ini normal atau tidak. Misalnya hiperbilirubinnya ini sudah melewati batas dari normal, bayi Anda bisa saja disarankan untuk fototerapi atau sinar, disarankan untuk menggunakan obat-obatan, nanti dipuyer gitu ya, obatnya diminumkan kepada bayi, atau bahkan pada kondisi yang sangat darurat, bayi Anda harus transfusi darah, transfusi tukar namanya ya. Jadi darahnya bayi diambil untuk dibuang karena kotor dan dimasukin darah bersih dari pendonor seperti itu. Tapi itu akan dilakukan oleh dokter di rumah sakit. Anda jangan berpikir yang terlalu negatif dulu lah. Yang penting Anda periksa dulu ke bidan atau dokter agar ada insight gitu ya, ada diperiksa secara khusus bayi Anda nggak sampai sakit yang berkelanjutan. Memangnya bahayanya sakit kuning apa, Bu Bit? Nah, bahayanya sakit kuning ini kalau kadar bilirubinnya terlalu tinggi ya, itu bayi bisa saja mengalami kejang ya. Ada kerusakan di dalam otaknya atau yang disebut current icterus. Jadi icterus yang sampai icterus itu sama dengan hiperbilirubin ya atau jaundice ya. Itu kadarnya sangat tinggi sehingga bisa merusak otak, bisa membuat bayi lumpuh, cerebral palsy dan sebagainya. Selain itu bisa juga mempengaruhi gangguan penglihatan, gangguan pendengaran hingga keterbelakangan mental. Tapi Bu Bit doakan bayi Anda tidak mengalami itulah ya. Semuanya masih dalam batas normal. Sering-sering menyusui bayi dan jangan jauh-jauh dari bidan atau dokter. Anda bisa ngobrol sama Bu Bit di sini ya melalui komentar di bawah video ini.
atau Anda bisa masuk ke IG-nya bayibunda.id. Nanti saya tulis di sini ya, IG-nya bayibunda.id. Bayibunda.id ini sangat mendukung Anda untuk menyiapkan generasi penerus yang terbaik, yang sehat, yang pintar. Itulah fungsinya bayibunda.id ada bersama Anda semua. Oke? Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Kalau video ini memang bermanfaat dan ada tetangga atau kerabat atau keluarga atau teman yang butuh, silahkan di-share. Semoga orang lain juga merasakan manfaat yang sama. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.